Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cerdik Cendekia. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang debat. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui sedikit gambaran mengenai debat. Apa itu debat? Kalian tentu sering melihat beberapa pihak saling bertukar pendapat dengan mengemukakan berbagai alasan, meskipun keduanya berada pada sudut pandang yang berbeda. Hal tersebut termasuk kegiatan debat. Untuk lebih mudah mengidentifikasi teks debat, yuk cermati kegiatan pembelajaran berikut. Materi yang pertama yaitu bagian A, menemukan esensi debat. Kegiatan 1 atau kegiatan yang pertama yaitu merumuskan esensi debat. Dalam hal ini meliputi pengertian debat, ciri-ciri debat, fungsi debat, dan tujuan debat. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Pengertian debat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita sebut KBBI, pengertian debat ialah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat atau argumen masing-masing. Debat juga bisa dikatakan sebagai proses saling bertukar pendapat untuk membahas sesuatu isu dengan masing-masing pihak yang berdebat memberikan alasan. Apabila perlu, ditambah dengan informasi, bukti, dan data untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Hasil debat biasanya menghasilkan sudut pandang baru yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Penyebab terjadinya debat adalah adanya perbedaan pendapat oleh pihak-pihak yang meyakini bahwa pendapatnya merupakan suatu kebenaran. Debat terjadi secara alami di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri debat. Terdapat dua sudut pandang, yaitu afirmatif atau pro, pihak yang menyetujui topik, dan negatif atau kontra, pihak yang tidak menyetujui topik. Adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Adanya adu argumentasi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan. Hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat debat. Fungsi yang pertama untuk melatih mental dan keberanian. Kedua, untuk meningkatkan kemampuan solutif. Ketiga, untuk memantapkan pemahaman konsep. Keempat, untuk melatih sikap kritis. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan tujuan debat berikut. Tujuan debat secara umum adalah untuk mendiskusikan atau memutuskan masalah dan perbedaan atas sesuatu hal. Selain itu, tujuan debat diantaranya yaitu: pertama, melatih keberanian mengemukakan pendapat. Kedua, melatih mematahkan pendapat lawan. Ketiga, meningkatkan kemampuan merespons sesuatu masalah. Keempat, memantapkan pemahaman konsep seseorang terhadap materi atau pelajaran yang telah diberikan. Dan yang terakhir, melatih seseorang untuk bersikap kritis terhadap semua teori yang sudah diberikan. Selanjutnya, kegiatan 2 pada bagian A yaitu mengidentifikasi unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu mosi.
Mosi merupakan hal yang sedang diperdebatkan yang mengandung topik-topik yang bersifat konvensional. Dalam hal ini, terdapat pro dan kontra. Dengan demikian, mosi sangat penting dalam debat. Mosi dalam debat sama halnya topik dalam sebuah teks. Sebelum kita melaksanakan debat, kita harus mengetahui topik apa yang kita bahas pada debat tersebut. Selanjutnya, tim oposisi, negatif atau kontra. Tim negatif atau kontra ini merupakan lawan atau kebalikan dari tim pro. Jika tim pro itu setuju, berarti tim kontra tidak setuju. Pihak kontra akan memberikan sanggahan terhadap pernyataan yang dilontarkan dari pihak afirmatif. Dalam hal ini, tim kontra juga akan memberikan alasan mengapa tidak setuju. Jadi, tim pro dengan tim kontra ini sama halnya sebagai lawan dalam sebuah debat. Selain kedua tim tadi, ada juga yang dikatakan tim netral. Tim netral atau panelis itu bersifat opsional, yaitu orang-orang yang menengahi atau mengkritik argumen-argumen kedua belah pihak. Dengan kata lain, hadirin atau penonton juga masuk dalam tim ini. Tim netral bisa dikatakan sebagai tim penengah dalam sebuah debat. Selanjutnya ada moderator. Moderator dalam debat adalah orang yang memimpin dan membantu jalannya perdebatan, mulai dari membacakan tata tertib, mengajukan pertanyaan, serta menengahi adu pendapat peserta debat. Dan yang terakhir ada penulis. Penulis atau notulen bertugas untuk mencatat proses jalannya debat atau hal-hal apa yang dibicarakan dalam debat tersebut. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga yaitu merumuskan tata cara debat. Tata cara debat itu ada beberapa. Yang pertama, pertanyaan atau pernyataan dikemukakan secara tepat, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan tidak merendahkan lawan. Yang kedua, menggunakan keterampilan retorika. Yang ketiga, memfokuskan posisi pihak lawan atau argumen lawan. Yang keempat, menggunakan logika dalam penyampaian argumen atau pernyataan. Yang kelima, mengetahui kesalahan yang terjadi saat debat. Yang keenam, menyajikan isi atau materi dengan akurat. Yang ketujuh, memastikan kebenaran bukti yang disampaikan. Dan yang terakhir, menyimpulkan isi debat secara cermat. Setelah mengetahui tata cara debat, selanjutnya kita akan membahas tahapan debat. Kegiatan dalam debat secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembuka oleh moderator. Dalam bagian pembuka ini, moderator membuka debat, menjelaskan mosi, memperkenalkan tim dan anggota tim debat, serta membacakan tata tertib debat. 2. Penyampaian pernyataan topik.
Pada bagian ini, juru bicara tiap tim menyampaikan pendapatnya terhadap mosi. Pernyataan topik ini dilakukan secara bergantian tanpa ada tanya jawab atau interupsi dari tim lain. Selanjutnya yang ketiga, pelaksanaan debat. Pada bagian ini, setiap tim diberi kesempatan memberikan komentar atau mendebat pendapat tim lain. Tim yang didebat harus mempertahankan pendapatnya dengan menyampaikan argumen yang mendukung. Yang keempat, simpulan. Pada bagian ini, setiap tim menyampaikan simpulannya terkait mosi setelah mendengar pendapat dan menerima sanggahan dari tim lain. Dan yang kelima, penutup. Pada bagian ini, moderator menutup kegiatan diskusi. Biasanya berisi ringkasan, bukan simpulan, karena dalam debat seringkali tidak terjadi titik temu untuk menyepakati suatu permasalahan. Berikut contoh kegiatan debat. Kalian bisa lihat pada slide ini dan beberapa slide berikutnya. Kalian bisa baca sendiri ya. Contoh kegiatan debat, misalnya yang pertama itu perkenalan, yang kedua penyampaian pernyataan topik, dan seterusnya. Baik, materi selanjutnya kita masuk ke pembahasan bagian B, yaitu mengonstruksi bagian-bagian dalam berdebat. Kegiatan yang pertama yaitu merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Mosi dalam debat sama dengan topik dalam sebuah teks, sudah dijelaskan pada slide berikutnya ya. Mosi menjadi dasar bagi pihak-pihak yang terlibat debat untuk menentukan sikap apakah mendukung atau menolak mosi tersebut. Berdasarkan mosi, semua pihak dapat menyiapkan argumen untuk mendukung pendapatnya tentang mosi, baik itu menyetujui ataupun tidak menyetujui mosi. Pada saat membuka debat, moderator bisa menyampaikan mosi yang akan didebatkan. Perhatikan contoh kutipan bagian pembuka debat berikut ini. Mosi dalam kutipan debat ini adalah bahasa Indonesia tergantung pada bahasa asing. Kalian bisa baca sendiri ya kutipan teksnya. Selain disampaikan oleh moderator, tak jarang anggota tim yang berdebat juga secara tersirat menyatakan opsi yang didebatkan. Perhatikan contoh kutipan teks debat berikut ini. Kalian bisa lihat pada kotak yang ada di slide ini. Dari kalimat pertama kutipan teks debat tersebut, dapat diketahui bahwa isu atau masalah yang didebatkan atau yang sering kita sebut mosi adalah penerapan kosakata bahasa asing ke dalam penggunaan bahasa Indonesia disebabkan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Kegiatan kedua yaitu menyusun pendapat disertai argumen baik untuk mendukung maupun menolak mosi. Sebelum mempertahankan pendapat tentang suatu isu atau permasalahan, hal pertama yang harus dimiliki seseorang adalah memahami isu atau permasalahan dengan baik. Untuk itu, pihak-pihak yang akan melakukan debat harus banyak mencari informasi dari berbagai sumber.
Misalnya dengan membaca berita, menyimak berita dari radio dan televisi, atau menggali informasi dari narasumber yang memahami isu atau permasalahan dengan baik. Dalam pembelajaran ini, kamu akan belajar untuk menyusun pendapat disertai argumen, baik untuk menerima maupun menolak emosi. Kamu harus berusaha untuk menyertakan argumen yang baik dan kuat untuk mempertahankan pendapatmu. Perhatikan contoh pendapat dan argumen dalam kutipan debat berikut ini. Menurut saya, tawuran antar pelajar terjadi tidak saja karena karakter anak-anak yang cenderung brutal. Lebih dari itu, tawuran terjadi karena anak-anak mendapat teladan yang kurang baik dari para pemimpin bangsa yang sibuk saling berebut kekuasaan dan saling menghujat. Televisi dan internet pun dengan bebas menyajikan berbagai aksi brutal yang membuat anak-anak tergoda untuk meniru. Dalam kutipan tersebut, pembicara menyampaikan pendapatnya bahwa tawuran antar pelajar terjadi tidak saja karena karakter anak-anak yang cenderung brutal. Alasan atau argumen yang disampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lebih dari itu, tawuran terjadi karena anak-anak mendapat teladan yang kurang baik dari para pemimpin bangsa yang sibuk saling berebut kekuasaan dan saling menghujat. Yang kedua, televisi dan internet pun dengan bebas menyajikan berbagai aksi brutal yang membuat anak-anak tergoda untuk meniru. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga menyimpulkan hasil debat. Tahapan terakhir yang harus dilakukan oleh pihak yang berdebat, baik tim afirmasi maupun tim oposisi, adalah menyampaikan simpulan. Simpulan tersebut dirumuskan berdasarkan pendapat dan argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Simpulan dapat juga disebut sebagai hasil dari pembicaraan. Karena simpulan dalam debat disusun berdasarkan pendapat dan argumen yang telah disampaikan sebelumnya, penalaran yang digunakan dalam menyusun simpulan debat termasuk dalam penalaran induktif. Ada 3 cara untuk menarik kesimpulan dengan penalaran induktif, yaitu generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Penarikan kesimpulan yang pertama yaitu generalisasi. Penarikan kesimpulan dengan cara generalisasi berpangkal pada pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Fenomena-fenomena khusus kemudian ditarik pernyataan yang bersifat general atau umum. Perhatikan contoh yang ada pada slide ini. Kalian bisa baca pernyataan khusus dan simpulan yang ada pada bagian akhir. Yang kedua, analogi. Analogi merupakan proses penarikan simpulan yang didasarkan atas perbandingan dua hal yang berbeda. Akan tetapi, karena mempunyai kesamaan segi, fungsi atau ciri, kemudian keduanya dibandingkan atau disamakan. Kesamaan keduanya inilah yang menjadi dasar penarikan simpulan. Kalian juga bisa lihat contohnya pada slide ini. Pembanding 1, hal yang dibandingkan 2, simpulan. Berdasarkan contoh penarikan simpulan secara analogi tersebut, dapat diketahui bahwa rumusan simpulan dalam analogi adalah perbandingan hal yang dibandingkan kesamaan kedua hal yang diperbandingkan. Penarikan simpulan yang terakhir yaitu sebab akibat. Dalam pola penalaran ini, sebab bisa menjadi gagasan utamanya, sedangkan akibat menjadi gagasan penjelasnya. Namun, dapat juga terjadi sebaliknya. Beberapa sebab dapat menjadi gagasan penjelas, sedangkan akibat menjadi gagasan utamanya. Dalam debat, penarikan simpulan dilakukan setelah pernyataan pendapat dan argumen disampaikan lebih dulu, maka pola yang kedua lebih tepat. Oleh karena itu, akibat menjadi gagasan utama, sedangkan sebab-sebabnya menjadi gagasan penjelas yang disampaikan lebih dulu.
Untuk contoh penarikan kesimpulan sebab akibat, kalian bisa lihat pada slide berikut ini. Materi selanjutnya yaitu bagian C, menganalisis isi debat. Isi debat secara garis besar terdiri atas 3 hal berikut ini. Yang pertama, mosi atau topik permasalahan yang diperdebatkan. Yang kedua, pernyataan sikap, baik itu mendukung atau menolak. Yang ketiga, argumentasi untuk mendukung sikap yang diambil. Kalian bisa lihat penjelasannya juga pada slide ini ya. Adapun kegiatan yang pertama pada bagian C ini yaitu menganalisis pendapat tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral dalam debat. Meskipun tujuan debat tidak untuk mencapai kesepakatan atau persamaan pendapat dalam menyikapi mosi, tetapi masing-masing pihak harus mampu mempertahankan pendapatnya dengan argumen yang kuat. Bila argumen yang disampaikan satu pihak lebih kuat dan lebih meyakinkan, bukan tidak mungkin pada akhir debat pihak lain akan mengubah pendapatnya tentang mosi. Sebelum menganalisis kekuatan dan kelemahan pendapat pihak-pihak yang berdebat, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengidentifikasi pendapat dan argumen yang disampaikan masing-masing pihak. Selanjutnya, kegiatan 2 pada bagian C yaitu mengidentifikasi ragam bahasa debat. Debat yang dipelajari dalam pembelajaran ini adalah debat ilmiah, bukan debat kusir seperti yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam debat kusir, hal itu bertujuan untuk mengalahkan pendapat pihak lain dan seringkali dilakukan tanpa memedulikan kesahihan argumen yang disampaikan. Sebagai sebuah kegiatan ilmiah, debat dilakukan dengan menggunakan ragam bahasa baku sekaligus ilmiah. Pemilihan ragam bahasa ini dilakukan untuk menghindari salah tafsir, baik dalam penggunaan ragam bahasa tulis maupun lisan. Kelengkapan, kecermatan, dan kejelasan pengungkapan ide harus diperhatikan. Berikut ini adalah ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, kaidah bahasa Indonesia yang digunakan harus benar sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa. Yang kedua, ide yang diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta dan dapat diterima akal sehat, harus tepat dan hanya mengandung satu makna, padat, langsung menuju sasaran, runtun, dan sistematis. Hal ini tergantung pada ketepatan pemilihan kata atau diksi dan menyusun struktur kalimat sehingga kalimat yang digunakan efektif. Yang ketiga, kata yang dipilih memiliki makna sebenarnya atau denotatif. Selain itu, dalam debat sebaiknya mengurangi penggunaan kata-kata berbahasa daerah atau asing. Bahasa prokem dan bahasa gaul harus diminimalkan. Hal ini semata agar terhindar dari ketersinggungan dan kacaunya acara debat karena antar pihak tidak saling memahami kata yang digunakan. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Yang pertama, pemerintah seharusnya tidak menutup mata pada fakta bahwa ujian nasional telah memakan banyak korban. Yang kedua, banyak banget siswa jatuh bergelimpangan karena takut atau gagal dalam ujian nasional. Kalimat 1 dan kalimat 2 pada slide sebelumnya merupakan contoh kalimat tidak baku. Ketidakbakuan kalimat 1 dan 2 karena menggunakan frasa bermakna konotatif, yaitu frasa menutup mata dan jatuh bergelimpangan. Kalimat kedua, ketidakefektifan kalimatnya juga disebabkan penggunaan kata-kata dari bahasa daerah, yaitu kata banget.
Pembenahan kedua kalimat di atas agar menjadi kalimat ragam ilmiah yang baku dapat kamu lihat pada bagian berikut. Kalimat 1, pemerintah seharusnya peduli pada fakta bahwa ujian nasional telah memakan banyak korban. Yang kedua, banyak sekali siswa frustasi karena takut atau gagal dalam ujian nasional. Selanjutnya kita masuk ke materi bagian D, yaitu berlatih praktik debat. Kegiatan yang pertama, menyusun mosi. Sebelum memulai debat, terlebih dahulu harus dirumuskan mosi atau permasalahan yang akan diperdebatkan. Mosi dapat diambil dari berita yang tengah hangat yang beredar di masyarakat. Setelah menyusun mosi, kegiatan yang kedua, menyusun pendapat untuk mendukung atau menolak mosi. Tentu saja, pendapat tersebut harus disertai argumen atau alasan. Selanjutnya, kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan 3, melaksanakan debat. Kamu telah berhasil menentukan mosi untuk diperdebatkan, menyusun pendapat yang mendukung mosi dan pendapat yang menolak mosi, serta menyusun teks debat. Dalam bagian ini, kamu akan melaksanakan debat sesuai dengan peran yang telah ditetapkan, serta menanggapi pendapat dari kelompok lawan dan mempertahankan pendapat disertai argumen yang mendukung. Sebelum memulai berdebat, tatalah ruang kelas menjadi tempat yang nyaman untuk sebuah kegiatan debat. Sepakatilah tata tertib debat kelas yang akan dilakukan. Mintalah pendapat dan masukan guru atas tata tertib yang kamu sepakati. Beberapa hal yang perlu kamu sepakati sebagai tata tertib antara lain, lamanya menyampaikan pendapat dan mendapatkan tanggapan, lamanya debat akan dilangsungkan, siapa yang memimpin dan apa saja tugasnya, serta bagaimana pembagian peran dalam debat.